Bekasi, sebuah kota yang terus berkembang, menyimpan cerita-cerita bersejarah di setiap sudutnya. Di Jalan Nangka, RT 06, RW 05 Rawalumbu, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Nangka. Kisah Kampung Nangka dimulai dari sebuah pohon nangka besar yang dulu menjadi pusat perhatian warga. Namun, di balik pohon ini, tersembunyi cerita penuh misteri dan tradisi yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Ya dianggap apa ya, keramat, ya pokoknya dikeramatkan lah gitu. Jadi khusus kalau di sini disebutnya keramat nangka, khusus kayu nangka ditaruh di sini. Apa mau malas ke dalam dulu? Nanti aja. Paling ke dalam kali gitu. Kalau kita ngomong nggak ada bukti kan, ntar kan sangkanya enggak kan. Dahulu, pohon nangka ini bukan hanya pohon biasa. Ia menjadi tempat singgah bagi seorang tokoh agama yang menyebarkan ajaran damai. Kehadirannya membawa aura yang membuat pohon ini dihormati oleh masyarakat sekitar. Di sini ada pohon nangka besar. Nah, jadi itu kalau ada orang minta obat, kalau katanya cocok di diri dia sendiri bisa sembuh. Kalau enggak keluar air. Kalau ini keluar air. Kadang-kadang tuh katanya ada ular keluar. Zaman dulu. Terus lama-lama kelamaan pohon itu rubuh. Nah, jadi sekarang begitu rubuh, nggak ada yang tahu ini robohnya jam berapa. Pohonnya, dasarnya robohnya jam berapa, waya apa. Jadi nggak ada yang tahu orang-orang sini. Ya setelah itu, ya diberesin sama orang-orang masyarakat sini nih, dipotong-potongin. Setelah ditebang, kayu dari pohon nangka itu digunakan untuk membuat barang-barang seperti perabotan dan alat rumah tangga. Namun keesokan harinya, barang-barang tersebut kembali ke tempat asalnya, seolah-olah pohon itu memiliki kekuatan gaib. Pada yang bikin lumpang, yang bikin alu, yang bikin meja. Jadi ketua kalau malam katanya bunyi sendiri, jadi dipulangkanlah ke sini, dipulangkan ke semula. Fenomena ini membuat masyarakat percaya bahwa pohon nangka tersebut memiliki kekuatan keramat. Sejak saat itu, kampung ini dikenal dengan nama Keramat Nangka. Namanya kan keramat nangka. Kenapa disebut keramat nangka? Nah, itu dulu kan ceritanya itu ada pohon nangka. Pohon nangka itu rubuh dirawat. Banyak orang sejarah itu katanya pohon nangka itu ditebang, tumbuh sendiri, dirawat sampai akhir kakek nenek katanya. Dulu asalnya saya nggak ngalamin, yang nanamnya katanya boleh bapak pangeran. Iya, boleh bapak pangeran. Lah kalau pangeran itu saya nggak ngerti pangerannya kayak apa. Ritual keagamaan seperti menyiram kembang 7 rupa dan sinden wayang digelar setiap malam Jumat Kliwon, memperkuat keyakinan akan kekeramatan tempat ini. Itu sejarah dulu itu kan tiap tahun itu ada sedekah bumi di sini. Dipanggil nyokor kemana-mana. Ya model bawa anu itu saja nasi apa gitu berdoa. Nah setiap tahun bulan Mulut namanya sedekah bumi ya. Sedekah bumi itu mungkin nggak di sini aja lah, di mana-mana ada. Jadi dari kampung sono, kampung kanan kiri, sesepuh dulu kan punya anak. Dia mengingat-ingat bapak saya itu sana. Jadi setiap warga yang kesini itu ada yang bawa nasi, bawa sayur, bawa ayam panggang gitu, minuman. Nah nanti kumpul di sini dimakan bersama gitu. Selain makan-makan bersama itu ada lagi nggak Pak? Kayak acara-acara lain? Ada, dulu pernah ada wayang setiap tahun. Ada wayang di sini karena maaf generasinya makin kesini jadi wayangnya Jadi menyesuaikan generasi muda gitu. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai memudar. Kampung ini kini dikenal dengan nama Kampung Nangka. Sementara cerita keramatnya menjadi bagian dari sejarah yang diwariskan secara lisan. Sejarahnya tuh, maaf, dari kakek nenek moyang kita ini melestarikan, jadi generasi terusnya ngikutin. Berikutnya ngikutinnya sampai sekarang dirawat, dilestarikan. Bahkan dari kelurahan pun sudah melihat akan didaftarkan ke cagar budaya. Ini tuh salah satu sejarah yang bisa kita bilang
sejarah yang penting karena sebelum adanya kampung ini atau sebelum berdirinya kampung ini tuh yang paling terkenal yaitu adalah wilayah ini atau rumah ini ya. Jadi menurut saya sebagai generasi muda, tempat ini tuh harus sangat dijaga, dilestarikan gitu. Jangan sampai hilang begitu aja karena adanya perkembangan zaman. Jadi sebagai kaum muda kita harus tetap mengembangkan, menjaga, melestarikan tempat yang ada di kampung ini. Mungkin kalau untuk disamakan ya seperti leluhur sebelumnya itu sudah tidak, karena kita cara kita untuk melestarikannya itu bukan lagi seperti leluhur sebelumnya seperti menanggap wayang atau yang lainnya. Kalau kita sebagai kaum muda atau anak muda di kampung ini, kita cara menjaga itu dengan cara merawatnya seperti dibersihin setiap sampah yang ada di sini, adakan kerja bakti, lalu kita cat lagi semisalnya rumahnya udah mulai pudar warnanya, catnya. Terus biasanya kita ngadain kerja bakti setiap minggunya. Habis itu ya paling jaga-jaga lah setiap malam kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kampung Nangka kini telah berubah menjadi tempat yang tenang dan damai. Warga menjalani kehidupan mereka dengan semangat kebersamaan, tetap menjaga nilai-nilai tradisi tanpa melupakan sejarahnya. Teruslah tetap menjaga, membersihkan, melestarikan adat budaya. Apalagi ini bentuknya jelas ada. Jadi sebagai kaum muda kita harus terus menjaga apa yang udah ada dari dulu sebelum kita lahir agar terus ada kokoh sampai anak cucu kita nanti.